Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak santri semua dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali melanjutkan belajar kita tentang Sirah Nabawiyah. Di mana buku yang dipakai atau literatur yang dipakai masih sama, yaitu buku tulisan dari Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada berakhirnya boikot yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ya kepada Bani yang melindungi Rasulullah SAW dan dakwahnya. Ya, baik, setelah 3 tahun kemudian boikot itu selesai, ya berakhir pula penderitaan, tapi menyisakan trauma dan kelelahan yang begitu sangat, ya termasuk salah satunya kepada Abu Thalib. Ya, karena saat itu juga Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, itu bukanlah masih muda, ya usianya sudah menginjak lebih dari 80 tahun. Ya, jadi setelah kejadian boikot itu, maka Abu Thalib kesehatannya terus menurun. Ya, kesehatannya terus menurun sehingga hal ini membuat orang-orang pembesar Quraisy menjadi khawatir. Khawatir apa? Mereka sebetulnya bukan khawatirkan Abu Thalibnya, tapi mengkhawatirkan citra diri mereka di hadapan bangsa Arab semua. Ya, karena jangan sampai mereka dicap gara-gara boikot kalian, Abu Thalib sampai sakit. Dan mereka juga langsung berpikir kalau nanti Abu Thalib sakit tanpa kita menyelesaikan urusan kita dengan keponakannya, dengan Muhammad, ya, lalu setelah nanti Abu Thalib nggak ada, lalu kita ngapa-ngapain Muhammad misalnya gitu ya, nanti reputasi kita semakin jelek. Maka kalau bisa sementara Abu Thalib masih hidup, kita minta lagi, sekali lagi kita minta agar Abu Thalib bisa menyerahkan keponakannya. Maka datanglah mereka menjenguk dan dengan misi untuk membujuk Abu Thalib untuk terakhir kali. Maka datanglah utusan-utusan itu. Kemudian utusan itu biasa ada Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, anak-anak bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan kira-kira jumlahnya ada 25 orang. Nah, 25 orang ini menyatakan kecemasan mereka terhadap kondisi Abu Thalib di hadapan Abu Thalib dan meminta Abu Thalib untuk yang terakhir kali menyerahkan urusan keponakannya kepada mereka. Ya, dengan hendak menawarkan apapun ya kepada keponakannya. Maka pada saat itu Abu Thalib dengan kondisi yang sudah lemah memanggil Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan menempatkan dirinya dalam posisi yang netral pada saat itu, ya, nggak membela Nabi Muhammad ataupun tidak membela kaum musyrikin Quraisy, pokoknya berada di tengah-tengah. Ya, Abu Thalib menyampaikan begini-begini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab begini, "Wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka?" Lalu Abu Thalib bertanya, "Engkau hendak menyuruh mereka kepada apa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku hendak mengajak agar mereka mengucapkan satu kata saja yang dengan kata-kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk pada mereka dan mereka bisa merajai seluruh bangsa-bangsa non-Arab." Maka kemudian Abu Jahal nanya, "Apa satu kata yang kau maksudkan itu, Muhammad? Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan 10 kali lipatnya dari itu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalian harus mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan sembahan lain selain dia." Ya, maka
ketika Rasulullah SAW mengatakan itu di hadapan Abu Thalib dan para pembesar Quraisy yang jumlahnya 25 orang, mereka semua tepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan kagum, tepuk tangan ngejek atas kenekatan Muhammad mengatakan hal itu di hadapan mereka. Wih, hebat Muhammad, kamu hebat. Ya, malah ngejek. Ya, dan mereka kemudian bubar kembali kepada kaumnya dan mereka mengatakan kepada kaumnya, kamu jangan pernah ninggalin, ya, jangan ninggalin agamamu. Ya, kalian tenang-tenang aja, sabar-sabar aja untuk membuat, untuk terus menyembah Tuhan-Tuhan kita. Dan ini kejadian ini ada di surat Shad 1-7. Nanti silakan anak santri semua dibuka lagi untuk di-refresh lagi ingatannya tentang surat Shad ayat 1-7 untuk terjemahnya. Kalau misalnya di rumah juga silakan lihat surat Shad 1-7 ya. Ini adalah asbabun nuzul turunnya surat Shad ayat 1-7 ya. Jadi kejadian terakhir kali pembesar Quraisy membujuk Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak lama dari itu, ya, karena sakit Abu Thalib yang juga bertambah parah, datanglah ajalnya. Ya, ajalnya datang sehingga Rasulullah SAW kini kemudian sendiri. Ya, tanpa perlindungan dari pamannya. Maka setelah itu semakin merajalelalah ya kaum musyrikin Quraisy. Tapi sebelum meninggalnya ada kejadian ya. Sebelum meninggal pada saat sakaratul mautnya ini Rasulullah SAW datang dan di sisi Abu Thalib. Jadi ini misalnya Abu Thalib sedang dalam sakaratul mautnya, ya, di sisinya ada Nabi Muhammad SAW, di sisi sebelahnya ada Abu Jahal. Ya, yang satu ngajakin, ayo paman, ya, jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai hujahmu untuk di hadapan Allah nanti. So ini kan paman yang beliau sayangi, yang membela. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib itu luar biasa, sangat luar biasa. Andai kata ya gerbang itu dibuka oleh Abu Thalib dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah Abu Thalib masih masuk surga. Ya, ini cuma tinggal mengucapkan itu aja. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan itu, inilah ya, memang kalau orang dalam waktu sakaratul maut ini, memang godaan keimanannya besar, ya. Dan pada saat itu juga setan sedang mengganggu keimanan dari orang yang sakaratul maut. Dan ini setannya benar-benar wujud manusia, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bilang, emang kamu mau ninggalin agama bapak kamu? Ya, kamu mau mengkhianati mereka? Ya, maka Abu Thalib tetap ada pendiriannya, berada dalam agama nenek moyangnya, ya, tetap menjadi syirik, ya, sehingga Rasulullah SAW pun kemudian pada saat Abu Thalib itu nggak ada, mengatakan, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang melakukannya. Tapi kemudian turun ayat surat At-Taubah ayat 113, ini juga silakan dibuka. Dan kemudian juga turun ayat surat Al-Qasas 56, silakan dibuka terjemahan dari kedua surat tersebut, ya. Oke, kemudian berkaitan juga dengan kondisi Abu Thalib ini menjadi pelajaran buat kita ya. Gini, kadang-kadang tuh masih ada orang suka mengatakan gini, ada orang non-muslim ya meninggal, ya, kemudian orang mendoakan, ya, semoga sekarang dia sudah bahagia di sana, semoga masuk surga, semoga dosa-dosanya diampuni. Dalam agama kita, ya, saya tidak bicara tentang bagaimana keyakinan agama lain, tapi yang saya bicarakan adalah keyakinan dalam agama Islam. Maka itu tidak mungkin terjadi. Ya, orang-orang yang tidak mengakui Allah dalam hidupnya, sekalipun dia adalah orang yang baik, maka segala amalnya, sekalipun dia dalam hidup itu adalah orang yang sangat baik, banyak berbuat baik, itu seperti sia-sia. Ya, tidak berarti apa-apa. Maka termasuk juga Pak Manda,
Abu Thalib. Ya, Masya Allah, ini luar biasa banget loh yang dilakukan Abu Thalib ini. Andainya beliau Muslim ya, itu Masya Allah sudah akan dihitung sebagai sebuah amalan yang sangat besar oleh Allah. Tapi karena bukan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka paling bawah. Ya, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal hanya sebatas tumitnya saja. Jadi Rasulullah SAW nggak bisa minta ampunan buat Abu Thalib. Ya, kepada Allah minta diampuni supaya nggak masuk neraka, enggak. Tapi Allah memberikan sedikit dispensasi agar syafaat Rasulullah bisa didapatkan Abu Thalib, tapi hanya sebatas masuk neraka yang paling dangkal. Dan dangkalnya itu setumit. Ya, tapi tetap aja yang namanya tinggal di neraka, mau cuma setumit ya, mau cuma apa, nggak akan ada yang kuat dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, karena semasa hidup beliau tidak pernah beriman. Ya, maka Rasulullah SAW kehilangan paman pembelanya. Kemudian di tahun yang sama, kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib berpulang selama-lamanya ke alam yang kekal, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun juga meninggal. Ya, tepatnya pada bulan Ramadan pada saat itu di tahun ke-10 Nubuwah. Ya, artinya pada saat itu Khadijah itu umurnya 65 tahun. Ya, Rasulullah umurnya 50 tahun. Ya, maka tahun ini adalah menjadi tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW karena 2 penyokong terbesarnya, yaitu pamannya dan kemudian istrinya, ya, yang kata Rasulullah SAW bersabda tentang Khadijah, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahi aku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku. Ini kesaksian Rasulullah SAW atau kenangan Rasulullah SAW terhadap istrinya Khadijah. Ya, dan kenangan yang ini membuat nanti kelak Siti Aisyah sangat cemburu pada Khadijah. Ya, tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Kehilangan 2 orang terdekatnya, 2 orang pembelanya. Ya, maka ini dikenal dalam sejarah sejarah Nabi ya sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ya, benar-benar tahun yang sedih buat Rasulullah SAW. Apalagi kemudian dengan kondisi itu, siksaan demi siksaan yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu semakin berat. Ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq pun juga tidak luput dari hal itu. Sampai sempat Abu Bakar itu hendak hijrah ke Habasyah. Ya, tapi kemudian setelah dapat perlindungan dari salah satu pemuka kaum, ya, sehingga akhirnya tidak jadi untuk hijrah. Ya, tapi sedemikian tuh. Ya, jadi bukan cuma orang-orang yang lemah lagi nih yang mendapatkan siksaan demi siksaan, tapi orang-orang yang secara finansial mampu, ya, terpandang juga sudah mulai diintimidasi. Maka dengan kesedihan yang luar biasa ini, ya, Rasulullah SAW apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu selalu berdasarkan petunjuk dan perintah Allah, ya. Pada saat itu menikahi Saudah. Ya, maka Saudah adalah istri kedua Rasulullah SAW yang dinikahi setelah Rasulullah SAW tidak punya istri lagi. Ya, dan ini juga tidak terpaut jauh dari meninggalnya Khadijah Al-Kubra. Ya, baik, tapi kita tidak akan membahas dulu tentang Saudah ini. Ya, kita akan membahas ini hal yang sangat menyedihkan.
Ya, Umi kalau membacanya ya seperti ya Allah, seperti gimana ya? Saya tidak ada di sana. Kalau saya ada di sana, apakah saya juga bisa membela Rasulullah SAW? Ya, jadi di Amul Husni ini, di tahun kesedihan ini, Rasulullah SAW berpikir untuk kita pergi aja deh dari Mekah. Ya, maka ditemani oleh pembantunya Zaid bin Harithah. Ayo kita pergi ke Taif. Ya, dengan harapan Rasulullah SAW bahwa nanti di Taif dakwah Rasulullah ini akan diterima. Nah, pergilah Rasulullah ke sana untuk menghibur dirinya. Ya, untuk menghibur dirinya. Nanti kalau banyak yang berislam sementara aku nih di Mekah yang ditolak, ya diintimidasi, disiksa, pengikut-pengikutku juga begitu. Siapa tahu nanti di Taif aku dapat hiburan. Ya, dengan masuk Islamnya orang-orang Taif. Tapi setiap orang, setiap kaum yang ditemui, dilewati dalam perjalanan Rasulullah itu di Taif, semuanya menolak apa yang dia sampaikan.